Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maisa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang isi jurnal yang berjudul Sumber Ilmu Pengetahuan Islam dan Barat yang ditulis oleh Dede Fakhroji. Cabang filsafat yang jumlah pembahasannya hampir mencakup isi keseluruhan filsafat itu sendiri adalah epistemologi. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Epistemologi juga dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan syahnya atau validalitas suatu pengetahuan. Islam dengan Barat berbeda dalam menilai ilmu pengetahuan, baik kebenarannya ataupun sumbernya. Sehingga ketidaksamaan sumber ilmu pengetahuan yang dipakai akan menghasilkan cara pandang pemikiran yang berbeda pula. Kerangka epistemologi Islam didasarkan pada otentisitas wahyu, sementara Barat adalah hasil dari spekulasi-spekulasi filosofis yang berbasis indera dan akal, sehingga pembatasan ilmu makna ilmu akan sangat berbahaya jika dikembangkan dalam sistem keilmuan bagi warga muslim. Hasilnya akan menjadi kekacauan. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu pasti, terorganisir, dan real. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan didapat secara sistematik, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri umum ilmu pengetahuan. Menurut Darwis Al-Sulaiman, dapat diidentifikasi beberapa ilmu pengetahuan antara lain ilmu bersifat rasional, ilmu bersifat objektif, ilmu bersifat matematikal, ilmu bersifat umum atau universal dan terbuka, ilmu bersifat akumulatif, dan yang terakhir ilmu bersifat communicable. Akan menjelaskan tentang sumber ilmu pengetahuan Islam. Syamsuddin Arif menjelaskan tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana meraihnya. Menurutnya ada 4 sumber ilmu pengetahuan, yaitu persepsi indera, proses akal atau ta'akul, serta intuisi hati atau qalb, dan melalui informasi yang benar atau khabar sidik. Selanjutnya ada sumber ilmu pengetahuan Barat. Pandangan atas ada 5 faktor yang menjiwai budaya dan peradaban Barat, yaitu yang pertama, menggunakan akal untuk membimbing kehidupan manusia. Yang kedua, bersifat kualitas terhadap realitas dan kebenaran. Yang ketiga, menegakkan aspek eksistensi dan memproyeksikan pandangan hidup sekuler. Yang keempat, menggunakan doktrin humanis. Yang kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai unsur yang diminta dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Kajian pokok tentang sumber ilmu pengetahuan Barat diwakili oleh 4 aliran utama, yaitu yang pertama ada aliran rasionalisme, dipelopori oleh seorang filosof pada abad ke-15 dan 16 Masehi, yang dikenalkan oleh René Descartes, dipandang sebagai bapak rasionalisme yang sebenarnya berasal dari pemikiran filsafat Yunani. Descartes berpendapat bahwa ada dalam jiwa manusia terdapat bawaan atau innate ideas yang dinamakan substansi yang sudah tertanam. Contoh pemikiran rasionalisme yaitu saya bangun pagi, maka saya tidak akan terlambat ke sekolah. Yang kedua, ada aliran empirisme yang menekankan pentingnya pengalaman sebagai sarana pencapaian pengetahuan. Aliran ini dipelopori oleh Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626, yang kemudian dikembangkan oleh John Locke pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Contoh pemikiran empirisme adalah kepercayaan pengetahuan yang didapat dari pengalaman inderawi seperti merasakan es itu dingin. Yang ketiga ada Immanuel Kant, yaitu aliran kritisisme yang merupakan usaha untuk mensistensa dua kutub ekstrim yang sebelumnya yaitu rasionalisme dan empirisme. Tokoh utama aliran ini adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 dan 1800 sampai 1804. Contoh pemikiran kritisisme adalah menyikapi berita dengan mempertanyakan kebenarannya sebelum menyebarkannya. Dari beberapa uraian yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya sumber ilmu pengetahuan utama dalam Islam ialah Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama dan didukung dengan berita yang benar, akal indera, serta ilham sebagai dasar pelengkapnya.
Sedangkan sumber epistemologi menurut Barat hanya terdapat pada akal atau rasio saja, yang kemudian dari teori tersebut menimbulkan 3 aliran utama Barat, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.